Novel Suara, Istri bab 31-40. Saya bosmu, kalau berani memukul saya akan laporkan ke CEO dan saya akan memecatmu. Saat King Fengli berjalan ke arahnya, wajah Bo Wang berubah dan dia memperingatkannya dengan keras. Sekalipun aku dipecat, setidaknya aku bisa menidurimu dulu. Lili King Feng tertawa dingin, kilatan dingin melintas di matanya. Ia membenci orang-orang brengsek yang menindas Zhang Xiaoyue. Pom! Kaki kanannya tiba-tiba menendang bagai kilatan petir yang diarahkan ke perut Bo Wang. Tendangan ini membuatnya terlempar sejauh 10 meter, mendorong pintu kamar hingga terbuka, dan akhirnya mendarat di luar ruangan. Anjing! Bo Wang membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Wajahnya pucat dan ia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia terkejut. Saat King Fengli menendang ke arahnya, dia ingin menangkisnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa karena King Feng terlalu cepat. Melihat Bo Wang tertabrak, semua karyawan bagian penjualan datang untuk melihat. Tatapan mereka yang biasa menatap ke arah King Feng kini dipenuhi keterkejutan. Apa-apaan ini? Li King Feng benar-benar menghajar manajer Wang. Ini benar-benar menyilaukan mataku yang terhormat. Manajer Wang itu bosnya, mana mungkin dia memukul atasannya. Apa dia mau dipecat? Aku nggak ngangka orang baru ini sekejam itu. Untung aku nggak pernah marah sama dia. Tapi manajer Wang sering menindas orang karena kekuasaannya. Dia sangat arogan. Dia mungkin pantas dihajar kali ini. Para karyawan bagian penjualan di sekitar mereka semua menunjuk dan mengutarakan pendapat mereka. Mereka tidak benar-benar berempati dengan Bo Wang. Seperti yang bisa dilihat, reputasinya di departemen penjualan cukup buruk. Meskipun ia kena tipu, tak seorang pun mau membantunya. Manajer Wang, apakah kamu masih akan mempermalukan Xiaoyue? King Fengli datang ke hadapan Bo Wang, menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Iblis. Itu adalah senyum iblis. Bo Wang menggigil. Ia yakin jika jawabannya tidak memuaskan, orang ini mungkin akan menghajarnya lagi. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Bo Wang menundukkan kepalanya dan berkata dengan putus asa. Bagus, kalau lain kali aku tahu kau melakukannya lagi, aku akan mematahkan kakimu. King Fengli tersenyum ringan dan mengabaikannya, dia berbalik untuk berjalan menuju Xiaoyue Sang. Xiaoyue, masalah selesai. Ayo pergi. Dia tersenyum dan menarik tangan Xiaoyue lalu berjalan keluar. Sudah waktunya pulang kerja. Tentu saja, dia harus meninggalkan kantor. Semua orang di sekitar mereka memperhatikan King Fengli dengan ketakutan, menganggapnya sebagai orang berbahaya. King Fengli, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Wajah Bo Wang berubah dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun dia baru saja kalah, itu karena dia tidak bisa mengalahkan Li Qingshan secara fisik, tetapi ada banyak cara untuk menghancurkan hidup seseorang. Karena dia tidak bisa mengalahkan iblis ini secara fisik, maka dia harus menggunakan beberapa trik dan cara yang lebih gelap untuk melakukannya. Kakak Li, terima kasih. Wajah menawan Xiaoyue memerah dan dia menatap King Fengli dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu jika bukan karena laki-laki di depannya ini, dia tidak hanya tidak akan mampu menagih hutang sejuta yuan, tetapi dia juga akan diganggu oleh si brengsek Bo Wang, laki-laki di depannya lah yang menyelamatkannya. Dumbo, kamu seperti adik perempuanku. Tentu saja, aku harus membantumu. King Fengli menyentuh wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Hanya adikmu? Aku tidak ingin hanya menjadi adikmu. Xiaoyue Zhang merasa malu tetapi dia memikirkan hal lain. Kakak Li, perusahaan punya aturan, ada komisi 5% untuk penjualan perhiasan dan penagihan utang, yaitu 50.000 yuan, tapi mereka sedang libur kerja. Saya akan mengantarmu ke bagian keuangan untuk menagihnya besok. Setelah mereka keluar dari gedung, Xiaoyue Zhang tiba-tiba teringat hal ini dan berkata. Baiklah, kami akan pergi ke departemen keuangan untuk mengambilnya besok. King Fengli mengangguk dan mengobrol dengannya sebentar, lalu mereka berangkat. Mereka berdua tidak tinggal di arah yang sama, Xiaoyue Zhang tinggal di utara dan King Fengli tinggal di timur. Karena tidak punya uang, King Fengli memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Berjalan kaki ada manfaatnya. Pertama, berolahraga, dan kedua, ia bisa menikmati pemandangan di kota Laut Timur. Suelin adalah CEO Ice Snow Corporation. Tentu saja, ia tidak perlu berjalan kaki karena ia mengendarai BMW. Mereka pulang kerja pukul 18.30, dan Li Qingshan pulang dengan mobil pukul 19. Sesampainya di rumah, Li Qingshan masih belum kembali. Langit tiba-tiba menjadi gelap di musim dingin. Saat Suelin memarkir mobilnya di garasi, langit sudah benar-benar gelap. Langit gelap. Meski lampu jalan terang, rumahnya tak kunjung terang. Suelin mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Rumah itu gelap gulita. Dia menekan saklar lampu di sampingnya, tetapi lampu tidak menyala. Bohlamnya rusak. Di wajah Suelin yang menawan, tampak sekilas kebingungan. Semua bohlam yang dia pakai adalah yang terbaik, harganya lebih dari ribuan dolar.
Bohlam-bohlam itu belum pernah rusak sebelumnya, kenapa tidak menyala hari ini? Karena lampu ini tidak menyala, dia hanya bisa menyalakan lampu lainnya. Papa. Dia terus menekan saklar lampu pada 3 lampu lainnya, tetapi ketiga-tiganya tidak menyala. Semua lampu tidak menyala jadi dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Rumah itu gelap gulita, seperti ada setan yang bersembunyi di dalamnya. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Suelin merasa ada yang tidak biasa di dalam ruangan. Tepat ketika ia berbalik dan hendak pergi, pintu tertutup dengan bunyi, pong. Seseorang menutup pintunya, ada seseorang di dalam ruangan. Suelin ketakutan, wajah menawannya pucat. Dia telah memastikan bahwa ada orang asing yang memasuki rumah itu. Tapi Noble Palace adalah lingkungan terbaik di kota Laut Timur. Keamanannya sangat ketat. Untuk masuk atau keluar, Anda harus meninggalkan nama asli. Penjahat biasa pun tidak akan bisa masuk. Siapakah ini? Bagaimana dia menghindari penjaga dan berhasil memasuki rumah? Siapa yang ada di ruangan ini, bicaralah. Suelin berkata keras dengan punggungnya menempel ke dinding dan wajahnya pucat. Namun selain kegelapan, tidak ada suara apapun. Jika kamu tidak keluar, aku akan memanggil polisi. Alis Suelin bertaut, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan bersiap menelepon polisi. Hehe, saranku, lebih baik jangan panggil polisi, atau kau akan langsung menjadi mayat. Sebuah suara dingin datang dari kegelapan dan membuatnya merinding hingga ke tulang. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kalau kau mau menculikku, aku bisa menggandakan harga yang dibayar penyewamu. Sejak mengetahui ada seseorang di ruangan itu, wajah pucat Suelin sedikit tenang. Dia tahu bahwa ada banyak pesaing di pasar, dan para pesaing ini akan melakukan apa saja demi keuntungan finansial, bahkan menculik orang lain. Beberapa waktu lalu, ada seorang CEO perusahaan yang diculik oleh pesaingnya. Akhirnya, mereka membunuhnya dan jasadnya dibuang ke sungai. Aku tidak menginginkan uangmu, aku menginginkan hidupmu. Aku punya dendam padamu. Lebih tepatnya, dendam itu ditujukan pada suamimu. Kamu istrinya, dan tentu saja kamu juga pantas mati. Suara dalam kegelapan itu dingin, dan membawa hawa pembunuh yang membekukan tubuhnya hingga ke tulang. Suamiku sangat terampil, aku sarankan kau pergi saja, atau jika kau menunggu sampai dia pulang, kau pasti mati. Suelin menekan rasa takutnya dan berkata keras kepada orang asing dalam kegelapan. Sayang, kenapa kamu belum pulang? Tangannya yang memegang tasnya gemetar, dia takut dan hanya berharap agar King Feng Li segera muncul. Bab 32. Raja Serigala ada di sini. Ayah. Lampu di ruang tamu dinyalakan. Yang muncul di hadapan Suelin adalah seorang pria berpakaian hitam. Pria ini tingginya 1,7 meter, wajahnya dingin dan matanya seperti segitiga terbalik. Ada perban di tangan kirinya, dan ia memancarkan aura pembunuh yang pekat. Saklar pemutus arus listrik rumah itu ditarik ke bawah oleh pria berpakaian hitam itu, jadi tentu saja tidak ada listrik lagi. Ia baru saja menariknya ke atas, jadi wajar saja listrik mengalir. Itu kamu. Setelah melihat wajah pria itu, raut wajah Suelin berubah drastis. Ia mengenali pria berbaju hitam ini. Pria itu adalah laba-laba beracun yang mencoba membunuhnya dan Li Qingfeng kemarin. Oh tidak, kalau suamiku tidak kembali, aku pasti sudah mati. Wajah Suelin pucat pasi. Ia ketakutan dalam hati. Keinginannya yang terbesar saat ini adalah agar King Feng Li segera kembali dan menyelamatkannya dari situasi ini. Sebelumnya, dia benci melihat wajah King Feng Li, tetapi sekarang dia benar-benar ingin melihat wajahnya. Namun kenyataan itu kejam, dan keinginannya tidak terwujud. Li Qingfeng tidak muncul. Apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti saya lakukan? Suelin putus asa. Apakah dia harus duduk di sini dan menunggu kematiannya? Sue-sue kecil, ayolah, kamu memang yang terbaik. Jangan menyerah. Ia terus menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Laba-laba beracun, kalau kau pergi dari sini, aku akan memberimu banyak uang. Apa 5 juta cukup? Suelin menahan rasa takutnya dan mulai bernegosiasi dengan laba-laba beracun. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka mencapai kesepakatan, tetapi bahkan jika mereka tidak mencapai kesepakatan, itu adalah cara yang baik untuk mengulur waktu hingga King Feng Li kembali. 5 juta, nyawa seorang CEO besar hanya bernilai 5 juta. Lalu apa pendapatmu tentang 10 juta? Kau ingin membuang-buang waktu, tapi itu sia-sia. Aku tidak tertarik pada uang, aku hanya tertarik pada hidupmu. Laba-laba beracun tersenyum dingin, dan niat membunuh terpancar di matanya. Namun saat dia menatap wajah Suelin, pesona pun muncul di matanya. Wanita ini sungguh cantik, baik wajah maupun tubuhnya, dia selalu dianggap yang terbaik. Nona cantik, aku berubah pikiran. Laba-laba beracun, kau akan membiarkanku pergi. Tidak, sebelum aku membunuhmu, aku harus menodaimu. Kau sangat cantik, kalau mati akan sangat disayangkan. Mata laba-laba beracun memancarkan pandangan penuh nafsu saat dia berkata sambil tersenyum mesum.
Raja Serigala, kau sungguh kuat. Kau bahkan mematahkan tanganku sehingga aku tak bisa lagi menjadi penembak jitu. Hari ini aku akan bermain-main dengan wanitamu lalu membunuhnya. Akan kubuat kau berharap mati saja. Bajingan, kamu tidak tahu malu. Setelah mendengar apa yang dikatakan laba-laba beracun, wajah Suelin menjadi pucat karena ketakutan. Lari, aku harus lari. Suelin tahu dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri karena tinggal di sini tidak akan berakhir baik. Pintu depan dikunci oleh laba-laba beracun, dan dia juga memblokirnya. Jika dia ingin lari, dia hanya bisa pergi ke jendela di lantai 2. Suelin berbalik dan berlari menuju jendela di lantai 2. Jika dia bisa melompat keluar jendela dan berteriak minta tolong, para penjaga pasti akan mendengarnya dan mereka pasti akan datang menyelamatkannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk tetap hidup, jadi dia menghargainya. Ingin lari, tapi apakah kamu benar-benar bisa lari? Laba-laba beracun tertawa dingin. Ia mengambil bantal dari sofa dan membantingnya ke punggung wanita itu. Pom! Suelin baru berjalan sekitar 2 langkah ketika ia terbentur bantal. Tubuhnya miring dan ia jatuh dengan keras ke tanah. Tangannya menyentuh tanah dan darah mulai merembes keluar. Hal itu membuatnya sangat kesakitan. Lari, aku harus lari. Ia tak peduli betapa sakitnya tangannya, jadi ia buru-buru berdiri dan terus berlari. Pom! Bantal lain melayang dan menghantam tubuhnya ke tanah lagi. Kali ini dahi Suelin membentur lantai dan terdapat memar. Kepalanya pusing dan ia tidak bisa berlari lagi. Dia dipukul 2 kali berturut-turut dan seluruh tenaganya terkuras habis. Tubuhnya pun terluka sehingga dia hanya bisa duduk lemas di lantai. Nona cantik, kamu sudah tidak punya tenaga lagi untuk berlari, kan? Biar aku yang mengurusmu. Laba-laba beracun tersenyum dan berjalan menuju Suelin. Apa maumu? Jangan datang ke sini. Wajah Suelin pucat pasi. Wajah cantiknya tak lagi semerah darah, jadi ia terus mundur ke lantai. Oh, Nona cantik, tentu saja aku ingin menjagamu. Istri Raja Serigala, ini sungguh mengasyikkan. Laba-laba beracun menjilat bibirnya. Wajahnya berkerut. Tatapan mata yang bengkok itu benar-benar membuat Suelin ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Berhenti, kalau kau mendekat aku akan berteriak. Teriaklah, para penjaga sudah pingsan karenaku. Sekalipun kau berteriak sampai tenggorokanmu serak, tak seorang pun akan menyelamatkanmu. Lagi pula, ada peredam suara di ruangan ini. Tak tahu malu, kalau kau mendekat lagi, aku akan bunuh diri. Bahkan jika aku mati, aku takkan membiarkanmu menang. Wajah Suelin pucat dan berkata dengan ketakutan. Dia adalah CEO perusahaan es dan salju, dan dia adalah istri Lily. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan pria ini memanfaatkannya. Hehe, bunuh diri, biar ku katakan padamu, bahkan jika kau bunuh diri, aku akan meniduri mayatmu. Laba-laba beracun tertawa mesum, semua kata yang diucapkannya dingin dan keras seperti batu. Setelah mendengar kata-kata laba-laba beracun, Suelin putus asa. Awalnya ia ingin bunuh diri demi menjaga kepolosannya. Tapi kelihatannya, kalaupun ia bunuh diri, ia tak akan bisa lepas dari iblis ini. Pria ini jelas-jelas iblis. Bagaimana mungkin ada orang sejahat itu di dunia ini? Hatinya putus asa. Istana mulia, pintu masuk depan. Ketika King Fengli berjalan ke pintu depan, dia mengerutkan kening karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Para penjaga dan penjaga pintu semuanya pingsan. Lily memusatkan perhatian dan menyadari bahwa di pavilion, beberapa penjaga dan penjaga pintu semuanya pingsan. Ada bekas telapak tangan laba-laba di leher mereka. Meskipun tidak terlalu terlihat, ia tetap menyadarinya. Tanda telapak laba-laba, itulah tanda tangan laba-laba beracun. Oh tidak, istriku dalam bahaya. Wajah Lily King Feng berubah drastis. Ia menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju rumah nomor 13. Dia tahu bahwa laba-laba beracun telah memasuki lingkungan tersebut, dan targetnya jelas Suelin. Bodoh, kenapa aku tidak terpikirkan? Targetnya adalah Suelin. Saat ini, Li King Feng menyalahkan dirinya sendiri. Li King Feng awalnya mengira karena ia mematahkan lengan laba-laba beracun, ia tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka baru sehari ia sudah kembali. Di dalam rumah, Suelin terus bergerak mundur. Ia memunguti semua barang di sekitarnya, dari bantal hingga cangkir, dan melemparkannya ke arah laba-laba beracun. Tapi benda-benda ini pada dasarnya tidak berbahaya. Mereka tidak mengancam laba-laba beracun. Wanita cantik, aku di sini untuk menjagamu. Laba-laba beracun melambaikan tangannya dan menepis benda-benda itu lalu datang ke depan Suelin dengan beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya dan siap menangkap Suelin. Pada saat berbahaya seperti ini, Suelin melepas sepatu haknya dan melemparkannya ke wajah laba-laba beracun. Tanpa diduga, laba-laba beracun tertabrak sepatu hak tinggi. Meskipun tidak menyebabkan cedera apapun, ada bekas sepatu di wajahnya. Rasanya sangat tidak nyaman. Dasar jalang bodoh, kau jelas-jelas ingin mati.
Wajah laba-laba beracun berubah marah dan dia menendang Suelin. Tubuh Suelin terpental beberapa meter oleh laba-laba beracun. Ia membuka mulut dan memuntahkan darah, wajahnya pucat pasi, dan anggota tubuhnya lemas. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Laba-laba beracun ini terlalu kuat, dia tidak ada tandingannya. Dasar jalang bodoh, lihat aku mengurusmu. Laba-laba beracun tertawa mesum dan berjalan menuju Suelin selangkah demi selangkah. Pum! Terdengar suara keras, pintu depan rumah ditendang hingga terbuka. Lili melangkah masuk dengan langkah lebar. Ketika melihat Suelin tergeletak di tanah berlumuran darah, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ketika Raja Serigala marah, mayat-mayat akan menumpuk dalam radius ribuan mil, niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti seluruh rumah. Bab 33. 1000 pedang dan 10.000 luka. Sayang, kamu baik-baik saja. Tubuhnya bergerak dan tiba di samping Suelin dalam sekejap mata. Tatapannya penuh perhatian dan penuh rasa bersalah. Laba-laba beracun adalah musuhnya dan datang ke sini untuk membunuhnya, tetapi Suelin, sebagai istrinya, terseret ke dalam kekacauan ini tanpa alasan. Melihat kedatangan King Feng, wajah Suelin yang menawan dipenuhi kegembiraan. Tepat ketika ia ingin berbicara, kepalanya miring dan ia pun pingsan. Dia hanya takut, lalu terluka. Tiba-tiba melihat bahwa King Feng telah kembali, hatinya menjadi terlalu bersemangat dan dia pingsan. Laba-laba beracun, kau pantas mati. Melihat darah di dahi Suelin, King Feng memancarkan aura pembunuh yang kuat. Oh tidak, Raja Serigala kembali. Aku harus melarikan diri. Wajah laba-laba beracun berubah. Ia berbalik dan bergegas keluar. Awalnya dia ingin membunuh Suelin sebelum Raja Serigala kembali, tetapi karena hatinya yang bernafsu, dia membuang terlalu banyak waktu. Setelah Raja Serigala kembali, laba-laba beracun tentu saja harus lari. Ia tak pernah menyangka bisa menantang Raja Serigala. Siu. Tubuh laba-laba beracun bergerak dan langsung meninggalkan rumah dan menghilang di malam hari. Bisakah kau benar-benar lari? Hari ini, kau harus mati. King Feng membaringkan Suelin di sofa. Kemudian, tubuhnya bergerak dan segera mengejar kemana laba-laba beracun menghilang. Jam 12 malam, hari sudah malam dan di mana-mana gelap. Laba-laba beracun bergegas menuju sungai. Ia telah meninggalkan sebuah perahu di sungai. Jika ia bisa lari ke sana, ia akan aman. Makin dekat, sungai itu berada tepat di hadapannya dan raut wajah laba-laba beracun tampak bahagia. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depannya dan menghalanginya. Ia mendongak dan wajahnya langsung berubah. Orang yang menghalangi jalannya bukan orang lain, melainkan Raja Serigala. Kecepatan Raja Serigala terlalu cepat. Ia berhasil menyusulnya dalam beberapa menit. Raja Serigala, haruskah kau membunuhku? Laba-laba beracun berhenti dan berkata dengan wajah gelap. Laba-laba beracun, saat kau memutuskan untuk membunuh Suelin, kau ditakdirkan untuk mati. Kata King Feng dingin sambil menatap serius. Sejujurnya, sejak dia kembali ke kota Laut Timur dari benua Serigala, dia selalu menyembunyikan keinginannya untuk membunuh di dalam hatinya karena dia ingin memiliki kehidupan yang damai dan tidak ingin membunuh siapapun. Namun, meskipun ia ingin meninggalkan tempat kejadian, musuh-musuhnya tetap tidak membiarkannya pergi. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, mereka juga ingin membunuh istrinya. Saking marahnya, hasrat membunuh di dalam hatinya pun luluh lantak. Karena dia tidak bisa hidup damai, maka dia akan membunuh sesuka hatinya. Jika para dewa menghalanginya, maka dia akan membunuh para dewa. Jika para Buddha menghalanginya, dia akan membunuh para Buddha. Dia harus membunuh sampai semua orang mengakui statusnya. Dia harus membunuh sampai dia tidak punya musuh lagi di dunia. Dia harus membunuh sampai semua orang gemetar di kakinya. Oke, mereka selalu bilang Raja Serigala adalah Raja nomor 1. Hari ini aku akan mengalaminya sendiri. Mengetahui ia tidak dapat melarikan diri, laba-laba beracun menyerah dan melangkah maju serta bersiap untuk bertarung sampai mati. Kamu tidak pantas melawanku. King Feng tertawa dingin. Matanya menatap ke bawah, seperti sedang menatap semut. Beranikah kau meremehkanku? Laba-laba beracun marah. Tubuhnya melesat ke depan dan kaki kanannya menendang perut King Feng dengan keras. King Feng tertawa dingin. Kaki kanannya tiba-tiba menendang bagai sambaran petir, langsung mendarat di kaki laba-laba beracun. Karch! Kedua kaki itu bertabrakan. Kaki laba-laba beracun patah dengan suara keras. Ia meraung dan jatuh tersungkur ke tanah dengan wajah ketakutan. Satu gerakan saja, laba-laba beracun sudah kalah. Jika Raja Harimau datang, King Feng akan sedikit khawatir. Namun, laba-laba beracun hanyalah bawahan Raja Harimau. Ia penembak jitu terbaik, tetapi sejak lengannya dipatahkan oleh King Feng dan tidak bisa lagi menggunakan senjata, ia menjadi harimau tanpa gigi. Ia hanya bisa membiarkan orang-orang menyakitinya sesuka hati. Amarah King Feng mendidih setelah mengingat apa yang akan dilakukan laba-laba beracun pada Suelin. Orang ini ingin menodai istrinya. Apa dia ingin mati?
Dia bahkan belum menyentuh Suelin, tapi laba-laba beracun berani menyentuhnya. Dia sebenarnya hanya mencari kematiannya sendiri. King Feng datang ke hadapan laba-laba beracun, mengangkat kaki kanannya dan melangkah keras ke selangkangannya. Ping! Suara berat terdengar dan bagian bawah laba-laba beracun meledak. Ia membuka mulutnya, meraung. Ratapan itu sangat memilukan. Bahkan burung-burung di tepi sungai pun ketakutan dan terbang menjauh. Raja Serigala, kau kejam sekali, kau benar-benar menghancurkan bolaku. Laba-laba beracun menutupi selangkangannya. Wajahnya pucat dan matanya penuh amarah. Bola seseorang adalah ikon pria. Setelah bola itu hancur, pria itu menjadi kasim. Dia tidak akan bisa bermain dengan wanita seumur hidupnya. Bagi seorang pria, menghancurkan testisnya adalah hukuman terbesar. Wajah laba-laba beracun itu pucat, kalau tatapan mata bisa membunuh, dia pasti sudah membunuh Raja Serigala hanya dengan tatapannya. Kau nampaknya benar-benar membenciku. Raja Serigala, kau tidak akan mati dengan baik. Yang mulia Raja Harimau tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Oh, aku hampir lupa soal si Raja Harimau itu. Katakan padaku, di mana dia? Jangan pernah pikirkan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Laba-laba beracun, ada metode penyiksaan di Tiongkok yang disebut 1000 pisau 10.000 sayatan. Mau coba? King Feng tersenyum dingin, mengeluarkan pisau dari tangannya dan berjalan maju. Soal musuh-musuhnya, ia selalu kejam. Di benua serigala, tak seorang pun bisa menoleransi siksaannya. Pada akhirnya, ia akan mendapatkan semua informasi yang ia inginkan. Melihat pisau hitam di tangan King Feng, wajah laba-laba beracun berubah. Ia tahu bahwa pisau ini disebut pisau pencabut nyawa. Banyak orang yang mati karena pisau itu. Dia tidak ingin mati dan dia tidak ingin menoleransi 1000 luka lagi. Raja Serigala, kalau aku beritahu di mana Raja Harimau berada, bisakah kau membiarkanku pergi? Tidak, jika kau memberitahuku di mana Tiger King berada, aku bisa meninggalkanmu tubuh utuh, atau aku akan mengeluarkanmu hidup-hidup. Kalau aku harus mati juga, kenapa aku harus memberitahumu? Oh, kalau begitu aku akan memberimu rasa 1000 potongan. King Feng tersenyum dingin. Ia mengambil pisau tajam itu dan menusukkannya ke lengan laba-laba beracun, mengiris sepotong daging. Ah! Laba-laba beracun itu mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, wajahnya pucat pasi dan dia terus-menerus berdarah. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga. Saat King Feng telah mencapai tebasannya yang ke-20, laba-laba beracun tak dapat menahannya lagi. Ia berkata dengan ketakutan, Raja Serigala, kumohon, bunuh saja aku. Sederhana saja, jika kau ingin mati, katakan padaku, di mana Tiger King? Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati meskipun kau ingin mati. Wajah King Feng dingin saat menyeka darah dari pisau. Dia ada di Jalan Tianyang, ruang bawah tanah terbengkalai milik Sun Xin Real Estate. Laba-laba beracun tidak sanggup menahan rasa sakit seperti itu dan akhirnya mengungkap lokasi persembunyian Raja Harimau. Mehaem, kamu bisa mati sekarang. King Feng mengambil pisau itu dan tepat ketika dia siap membunuh laba-laba beracun, sebuah suara nyaring terdengar. Yang mulia Raja Serigala, tolong berhenti. Sebuah suara datang, lalu dua orang muda berpakaian hitam berjalan keluar dari kegelapan. Kedua pemuda itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Orang yang baru saja berbicara adalah perempuan itu. Usianya sekitar 25-26 tahun dan wajahnya menawan. Tubuhnya ramping, dan aroma tubuhnya sangat kuat. Bab 34. Dibunuh dan diberi makan ikan. Siapa kau berani menghentikanku? King Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Dia yakin belum pernah bertemu wanita cantik ini, tapi bagaimana dia bisa mengenalnya? Sejujurnya, wanita itu cukup cantik. Wajahnya cerah, hidungnya mancung. Kulitnya kecoklatan dan tubuhnya tinggi. Ia seperti macan tutul yang seksi. Tubuhnya kencang dan tidak ada sedikit pun lemak di tubuhnya. Jelas ini adalah hasil dari latihan yang panjang. Perkenalkan, nama saya Red Butterfly Yip. Saya dari klan Taring Naga. Saya pernah melihat foto Anda sebelumnya. Wanita cantik itu tersenyum tipis. Klan Taring Naga. King Feng sedikit mengernyit dan terkejut. Dia tentu tahu tentang klan Taring Naga. Itu adalah tim pasukan khusus Huaxia dan merupakan salah satu departemen khusus. Setiap anggota klan Taring Naga adalah eksistensi iblis yang kuat. Ketika berada di benua serigala, ia pernah bertemu dengan anggota klan Taring Naga. Ia menyaksikan sendiri seorang anggota membunuh harimau hanya dengan satu tinju. Hal itu sebanding dengan kisah para pahlawan yang diceritakan dalam dongeng. Tugas utama mereka adalah mempertahankan negara, melindungi kepala suku, dan mencegah invasi pasukan asing.
Kapten klan Taring Naga adalah Raja Naga. Dia adalah Raja Benua Naga, orang paling berkuasa di antara 12 negara di benua itu. Tentu saja, Raja Naga juga yang paling misterius dari 7 raja. Tak seorang pun pernah melihatnya beraksi. Konon, siapapun yang pernah melihatnya bertarung pasti sudah mati. Namun, klan Taring Naga terdiri dari 10 anggota. Namun, ia tidak mengenali ke-10 anggotanya, tetapi ia tidak mengenali kupu-kupu merah Yip. Jelas, Red Butterfly Yip bukanlah anggota inti klan Taring Naga. Ia hanya bisa dianggap sebagai anggota cadangan eksternal. Klan Taring Naga memiliki anggota cadangan di setiap kota. Wanita cantik ini jelas merupakan anggota cadangan eksternal kota Laut Timur. Nona Ye, saya harus membunuh laba-laba beracun, kata King Feng dengan dingin dan mengerutkan kening. Laba-laba beracun berani mencoba membunuh istrinya. Ia sudah dijatuhi hukuman mati olehnya. Sekalipun klan Taring Naga mencoba menghentikannya, ia tetap harus membunuhnya. Raja Serigala, meskipun kau Raja Benua Serigala, ini Huaxia. Kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu di sini. Pemuda tampan di sebelah Red Butterfly Yip mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Perlu diketahui, klan Taring Naga adalah eksistensi terkuat di Huaxia. Mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bahkan jika direktur, wali kota, atau komandan militer bertemu mereka, mereka juga harus memperlakukan mereka dengan hormat. Namun kini, ketika Raja Serigala melihatnya, ia tak hanya tampak acuh tak acuh, tetapi juga tampak tak peduli sedikitpun. Hal ini membuat pemuda yang angkuh dan sombong itu merasa sangat tidak puas. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Tanya King Feng dengan sedih ke arah pemuda tampan itu. Nama saya Hao Wang, saya wakil ketua tim kota Laut Timur klan Taring Naga. Saya perintahkan Anda untuk menyerahkan laba-laba beracun kepada kami. Dia anak buah Raja Harimau. Kami perlu menginterogasinya secara pribadi. Wajah Hao Wang dipenuhi kebanggaan dan ia berbicara seolah-olah sedang memimpin bawahannya. Siapa kau berani memerintahku? Bahkan bosmu, Raja Naga, tak berani bicara seperti ini padaku. King Feng tersenyum dingin, matanya sedingin es. Raja Serigala, ini Huaxia. Bukan benua serigala. Kalau kau harimau, kau harus berjongkok, kalau kau naga, kau harus meringkuk. Di Huaxia, kami, klan Taring Naga, punya pepatah ini, kata Hao Wang dengan bangga. Ia sama sekali tidak menghormati Raja Serigala. Ya, Raja Serigala adalah Raja Benua Serigala dan dikenal sebagai manusia terkuat di bumi. Tapi itu semua hanyalah legenda dunia bawah. Sebagai anggota klan Taring Naga, ia tidak mempercayainya dalam hatinya. Perlu diketahui, ada 7 raja di 7 benua di bumi. Semua orang ingin menjadi yang terkuat. Mengapa Raja Serigala harus menjadi nomor 1 di dunia? Hao Wang tidak yakin. Dalam hatinya, pemimpinnya, Raja Naga, seharusnya menjadi nomor 1. Maka, ketika ia melihat Raja Serigala, ia mulai mengganggunya. Singkatnya, ia ingin menjatuhkan Raja Serigala. Namun, Hao Wang telah memilih kandidat yang salah. Siapakah Raja Serigala itu? Dia adalah Kaisar. Martabat seorang raja tidak bisa diganggu-gugat. Mereka yang memprovokasi raja harus menanggung akibatnya. Hao Wang, bagaimana kalau aku tidak menyerahkan laba-laba beracun? Raja Serigala, jika kau tidak menyerahkan laba-laba beracun, aku akan menangkapmu. Benarkah? Kalau begitu aku akan membunuh laba-laba beracun sekarang. Aku ingin melihat, apakah kau lebih cepat atau belatiku yang lebih cepat. King Feng tersenyum dingin dan mengiris leher laba-laba beracun itu dengan belatinya. Raja Serigala, beraninya kau. Ekspresi Hao Wang berubah. Ia melesat menuju laba-laba beracun. Ia mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap laba-laba beracun hidup-hidup dan menginterogasi keberadaan Raja Harimau. Sekarang Raja Serigala ingin membunuh laba-laba beracun, Hao Wang tentu saja perlu menyelamatkannya. Tebasan gelombang. Belati itu bergerak secepat kilat di tenggorokan laba-laba beracun. Darah segar menyembur keluar. Astaga gelombang. Laba-laba beracun mencengkeram tenggorokannya. Matanya dipenuhi keengganan. Ia jatuh terduduk dan mengembuskan napas terakhirnya. Belati yang sangat cepat. Hao Wang terkejut. Kecepatan Raja Serigala terlalu cepat. Ia baru saja mulai berlari dan belati itu telah mengiris leher laba-laba beracun. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun saat dia menyadari bahwa Raja Serigala telah membunuh laba-laba beracun dan dia tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya, hatinya dipenuhi amarah. Raja Serigala, beraninya kau menentang perintah klan Taring Naga. Hao Wang menatap King Feng dengan tatapan muram. King Feng tidak menatapnya, ia menatap tubuh laba-laba beracun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan tubuh laba-laba beracun di sini karena akan ada masalah jika ada yang menemukannya. Beri makan ikan. King Feng menendang tubuh laba-laba beracun ke sungai. Air sungai langsung menutupi tubuhnya, dan ikan-ikan di dalamnya pun memakannya. Dibunuh dan dijadikan makanan ikan.
Raja Serigala itu sungguh ganas. Ekspresi Red Butterfly Yip sedikit berubah. Ia terkejut. Raja Serigala, beraninya kau menentang perintahku. Ketika dia melihat bahwa King Feng mengabaikannya, wajah Hao Wang menjadi pucat. Hao Wang menjerit marah dan meninju kepala King Feng. Ia ingin memberi pelajaran pada orang sombong ini. Kamu ingin mati. Wajah King Feng dipenuhi amarah. Tangan kanannya dengan cepat terulur dan meraih tinju Hao Wang. Ia menariknya ke hadapannya. Tangan kirinya berubah menjadi cakar dan terulur secepat kilat. Ia mencengkeram leher Hao Wang. Wajah Hao Wang memerah dan ia kesulitan bernapas. Kekuatan yang begitu kuat. Hao Wang tercengang. Kekuatan Raja Serigala sungguh di luar imajinasinya. Ia belum pernah bertemu seseorang sekuat itu. Mungkin hanya pemimpinnya, Raja Naga, yang bisa menandinginya. Percayakah kau? Aku akan membunuhmu. Angin sepoi-sepoi tersenyum dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia bagaikan dewa kematian dari neraka. Sejak dia melihat Suelin terluka, niat membunuh dalam dirinya telah terbangun. Dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Ketika Raja Serigala murka, ribuan mayat akan dibantai. Raja Serigala yang mengamuk akan membanjiri negeri ini dengan darah. Raja Serigala, tidak. Ekspresi Red Butterfly Yip berubah, dan ia segera berkata. Ia takut jika bicara terlalu lambat, Raja Serigala akan membunuh Hao Wang. Perlu diketahui, identitas Hao Wang tidak sederhana. Dia tidak bisa dibunuh, kalau tidak akan ada banyak masalah. Beri aku alasan untuk tidak membunuhnya. King Feng menatap Red Butterfly Yip dan berkata dengan dingin, suaranya tanpa emosi. Saat itu, niat membunuh di dalam tubuhnya telah sepenuhnya dilepaskan. Raja Serigala yang haus darah telah kembali. Raja Serigala, ini salah kami hari ini, aku minta maaf. Permintaan maaf tidak ada gunanya. Raja Serigala, Huaxia adalah masyarakat modern. Membunuh seseorang adalah ilegal. Beraninya kau mengancamku. Mata King Feng menyipit, tatapannya berubah dingin. Tatapan dingin yang menusuk itu penuh dengan niat membunuh. Tatapan itu membuat Yip kupu-kupu merah merinding. Ia yakin jika jawabannya tidak memuaskannya, Hao Wang pasti akan mati. Hao Wang tidak bisa mati, dan dia tidak bisa membuat Raja Serigala marah. Pikiran kupu-kupu merah Yip berkecamuk dan dia mencoba memikirkan solusi. Bab 35. Wanita menawan. Aku tidak berani. Beraninya aku mengancam Yang Mulia Raja Serigala. Polisi akan menyusahkanmu karena kau membunuh laba-laba beracun. Aku bisa bicara dengan polisi dan meminta mereka untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Wajah Red Butterfly Yip pucat dan dia berkata perlahan. Melihat wajah Raja Serigala yang semakin muram, kupu-kupu merah Yip melanjutkan bicaranya dengan hati-hati. Yang Mulia Raja Serigala, jika Yang Mulia melepaskan Hao Wang, kami bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan Yang Mulia di kota Laut Timur. Misalnya, kami bisa melindungi Suelin. Agar Raja Serigala melepaskan Hao Wang, Red Butterfly Yip bahkan berjanji akan mengerahkan orang-orang dari klan Dragon Fang untuk melindungi Suelin. Untuk lebih jelasnya, klan Dragon Fang adalah departemen khusus yang hanya bertugas melindungi para eksekutif tingkat atas. Red Butterfly Yip pasti akan melindungi Suelin seperti otoritas yang lebih tinggi. Ini adalah keuntungan yang cukup tinggi. Baiklah, aku akan melepaskannya sekali, tidak akan ada lagi. King Feng tersenyum dingin, menjentikkan tangan kanannya, dan melemparkannya sejauh 7 atau 8 meter. Ia jatuh ke tanah dengan keras. Jatuhnya itu membuatnya melihat bintang-bintang dan menjadi sangat pusing. Dia juga mempertimbangkan dirinya sendiri ketika melepaskan Hao Wang. Pertama, ini Huaxia, polisi masih punya banyak kekuasaan. Kedua, dia tidak punya dendam terhadap klan Dragon Fang. Begitu dia membunuh Hao Wang, dendam itu tidak akan pernah berakhir, dan itu sama sekali tidak perlu. Ketiga, inilah alasan terpenting, dia tidak bisa mengikuti Suelin setiap saat. Lagi pula, klan Dragon Fang memiliki latar belakang resmi, dan mereka kuat. Jika mereka melindungi Suelin, itu akan meningkatkan keselamatannya. Menggabungkan ketiga alasan di atas, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkan Hao Wang pergi. Terima kasih, Yang Mulia Raja Serigala. Tolong, tahukah Anda di mana Raja Harimau berada? Wajah kupu-kupu merah Yip pucat pasi, tanyanya dengan suara pelan. Raja Harimau adalah musuh klan Taring Naga. Setahun yang lalu, ketika klan Taring Naga sedang menjalankan misi di benua Harimau, mereka diserang oleh Raja Harimau. Raja Harimau mematahkan kaki wakil kapten klan Taring Naga, dan kini ia hanya bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Klan Taring Naga harus membalas dendam atas dendam ini. Sebelumnya, ketika Raja Harimau bersembunyi di benua Harimau, mereka mencoba membunuhnya beberapa kali dan gagal. Kini setelah Raja Harimau datang ke Huaxia, mereka tentu ingin menyingkirkannya dan membalas dendam atas wakil kapten mereka. Taring Naga adalah pasukan tempur terkuat di Huaxia. Dalam beberapa hal, mereka merupakan representasi dari keturunan Huaxia. Siapapun yang berani mengancam reputasi Huaxia,
Tidak peduli seberapa jauh mereka, mereka harus dieksekusi. Raja Harimau sudah ada dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh klan Taring Naga. Kata laba-laba beracun, Raja Harimau berada di Jalan Tianyang, di ruang bawah tanah terbengkalai di Sun Xin Real Estate. King Feng menyimpan pistolnya dan berkata dengan ringan. Raja Serigala, Raja Harimau hendak membunuhmu, tidakkah kau akan memberinya masalah? Kupu-kupu merah Yip memutar matanya dan berkata, gadis kecil, kau ingin menggunakan aku untuk membunuh Raja Harimau. Beraninya aku menggunakan yang mulia Raja Serigala. Gadis kecil, aku pasti akan membunuh Raja Harimau, tapi tidak sekarang. Raja Serigala, dia sekarang ada di ruang bawah tanah Sun Xin Real Estate. Apa kau takut? Gadis kecil, psikologi terbalik tidak benar-benar mempan padaku. Aku hanya bisa bilang, kalau Raja Harimau benar-benar ada di ruang bawah tanah, dia pasti sudah lama pergi. King Feng tersenyum ringan, berbalik dan berjalan menuju Istana Mulia. Tidak lama kemudian dia menghilang dalam kegelapan. Dia memang ingin membunuh Raja Harimau, tetapi bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang mencurigakan dan licik. Ketika dia memerintahkan laba-laba beracun untuk membunuh Suelin, dia mungkin sudah berpindah lokasi. Bahkan jika dia pergi ke ruang bawah tanah Sun Xin Real Estate, dia tidak akan bisa menemukan Raja Harimau. Ini adalah intuisi Raja Serigala. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Melihat King Feng menghilang dalam bayangan, wajah Hao Wang pucat saat ia datang ke sisi Red Butterfly Yip dan bertanya. Ada sekitar 30 anggota klan Taring Naga di kota Laut Timur. Kupu-kupu merah Yip adalah pemimpinnya, dan Hao Wang adalah asisten pemimpin. Segera kumpulkan orang-orang kita. Kita harus pergi ke ruang bawah tanah Sun Xin Real Estate. Aku tidak percaya Raja Harimau benar-benar pergi. Kupu-kupu merah Yip melambaikan tangannya dan berkata dengan elegan. Ya, pemimpin. Hao Wang menjawab, lalu segera mengeluarkan ponselnya untuk mulai menghubungi bawahannya untuk pergi menangkap Raja Harimau. Setelah King Feng meninggalkan tepi sungai, ia mulai berlari dengan gila-gilaan. Ia kembali ke rumah tanda pagar 13 setelah 1 menit. Di dalam ruangan, wajah Suelin pucat pasi dan dia berbaring di tempat tidur bagaikan putri tidur. King Feng menemukan alkohol gosok, kain kasa, dan obat. Pertama-tama ia menyeka darah dari wajah Suelin, lalu membersihkannya dengan alkohol gosok, lalu memoleskan obat dan terakhir membungkusnya dengan kain kasa. Melihat Suelin yang seperti mumi, hati King Feng terasa sakit. Dia tahu bahwa wanita ini terluka hanya karena dirinya. Ah, jangan mendekat, jangan mendekat. Suelin tiba-tiba berteriak keras, matanya penuh teror. Saat dia tidak sadarkan diri, dia bermimpi buruk. Sayang, jangan takut, ini aku. Perasaan menyalahkan diri sendiri dan terluka terpancar di mata King Feng, lalu dia memeluk tubuh Suelin erat-erat. Suelin yang dulunya sangat sombong, sekarang dia ketakutan seperti ini. Laba-laba beracun sialan, bahkan jika aku memotong tubuhmu menjadi 10.000 keping, itu tetap tidak akan membuatku tenang. Dia ingin membunuh, tetapi di saat yang sama, dia merasa tidak enak. Wu sayang, ini benar-benar kamu, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Suelin membuka matanya dan melihat bahwa yang ada di sampingnya adalah King Feng, jadi dia langsung menangis. Saat laba-laba beracun muncul, dia ketakutan, ngeri, dan tak berdaya. Meskipun Suelin adalah ratu dunia bisnis dan bisa melakukan banyak hal dalam bisnis, bagaimanapun juga, ia adalah seorang wanita. Ketika berhadapan dengan mesin pembunuh seperti laba-laba beracun yang seperti iblis, ia tentu saja lemah, jadi ia akan takut. Jika saja King Feng muncul lebih lama lagi, dia pasti sudah bunuh diri. Sayang, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu terluka lagi. King Feng memegang Suelin dan berkata dengan tekad. Dia adalah Raja Serigala, dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Ini pertama kalinya dia meminta maaf kepada seorang wanita, dan wanita itu adalah istrinya. Dia tahu bahwa laba-laba beracun datang untuk membunuh Suelin karena dialah yang membawa bencana kepada wanita ini. Suelin menggerutu, wajahnya sedikit memerah, dia tidak terbiasa dipeluk oleh seorang pria. Sue-sue kecil, ini pelukan pertamamu, dan kau menggunakannya seperti ini, pikirnya dalam hati. Namun, dipeluk oleh pria ini, Suelin merasa aman. Rasanya seperti kembali ke pelukan hangat ibunya. Gulu. Perut Suelin mengeluarkan suara gulu, dia jelas lapar, ini membuatnya merasa canggung. Istriku, istirahatlah. Aku akan membuatkan sup untukmu. Setelah mendengar perut Suelin, dia tahu Suelin lapar. Dia meletakkan Suelin dengan hati-hati di tempat tidur, lalu berbalik untuk pergi. Dia masuk dapur, tidak ada makanan, dia membuka kulkas, tidak ada makanan lagi, ini membuatnya sangat marah. Suelin terluka dan perlu memulihkan darah dan tubuhnya, tetapi dapur tidak memiliki makanan, jadi wajar saja dia tidak bisa memasak. Terlebih lagi, saat itu sudah pukul 12 malam, semua toko telah tutup, dia bahkan tidak bisa pergi membeli makanan. Baiklah,
Aku akan pergi ke tetangga untuk meminjamnya. King Feng menutup pintu dan berjalan menuju rumah tanda pagar 14. 3 menit kemudian, King Feng tiba di rumah nomor 14, meskipun sudah pukul 12 malam, tetapi lampu di rumah masih menyala. Jelas, penghuninya belum tidur. Papa gelombang. Setelah mengetuk pintu 3 kali, seorang wanita seksi berdandan tipis dan mengenakan piyama keluar. Wajah wanita ini menawan, bibir merahnya sedikit terangkat, gigi putihnya berkilau, dan bulu matanya yang panjang bagaikan 2 jendela yang terbuka. Sungguh memikat, membuat orang ingin tenggelam ke dalamnya. Tubuhnya ramping, berisi dan anggun, dan saat dia tersenyum, dia memancarkan aura menawan. Saat ini, dia hanya mengenakan piyama rendah hitam tipis, membiarkan tubuh anggunnya terlihat di mata King Feng, yang sangat menarik dan sangat seksi. Babak 36. Ruyan Liu. Anak kecil, siapa kamu? Apakah kamu butuh sesuatu? Wanita itu tersenyum menggoda. Ia bagaikan mawar yang sedang mekar sempurna, lembut, merah, dan harum. Ia sangat menawan. Senyumnya sungguh menawan dan indah, membuat segalanya tampak pucat jika dibandingkan. Dia sama seperti wanita cantik zaman dahulu yang dapat menghancurkan seluruh negeri dan mendatangkan malapetaka bagi rakyatnya dengan kecantikannya. Sebagai Raja Dunia Bawah nomor 1, King Feng telah melihat banyak wanita cantik. Namun, wanita menggoda ini bisa saja menduduki peringkat pertama. Oh, tidak, dia seharusnya berada di peringkat pertama bersama Suelin. Istrinya juga sangat cantik, tapi terlalu dingin. Biasanya, King Feng ingin mengobrol sebentar dengan wanita cantik ini. Namun, karena istrinya sedang sakit, ia harus membuat sup untuk istrinya, jadi ia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan wanita menggoda ini. Aku ingin meminjam makanan darimu. Aku sedang mencari daging. Ayam tulang hitam lebih cocok. Tanya King Feng dengan tatapan jernih. Ia telah menahan rasa terkejut di hatinya. Wanita menggoda itu terkejut melihat ekspresi wajah King Feng. Tatapan terkejut terpancar di matanya. Rata-rata pria yang melihatnya akan mengeluarkan air liur dan terlihat seperti orang bodoh. Pria tampan ini mampu menahan pesonanya. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Lagi pula, lelaki yang mampu menahan pesonanya lebih langka daripada panda raksasa. Anak kecil, tahukah kau siapa aku? Beranikah kau meminjam sesuatu dariku? Saya belum pernah mendengarnya. King Feng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Kamu belum pernah mendengar namaku. Ekspresi terkejut muncul di wajah menggoda Ruyan Liu. Maaf, aku belum pernah mendengar namamu. King Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apakah kamu sangat terkenal? Mengapa aku pernah mendengar namamu? Haha, seseorang di kota Laut Timur tidak tahu namaku. Ruyan Liu tersenyum menggoda. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan. Matanya yang menawan berkedip-kedip dengan menawan. Apakah pria ini berasal dari negeri asing? Atau, mengapa dia tidak pernah mendengar namanya? Bulu mata Ruyan Liu bergetar dan hatinya dipenuhi rasa bingung. Perlu diketahui, Ruyan Liu adalah wanita tercantik di kota Laut Timur. Ia dikenal sebagai kecantikan legendaris kota Laut Timur bersama Suelin. Yang satu menggoda dan yang satunya lagi dingin. Keduanya bagaikan dewi di hati banyak pria. Mereka telah memikat banyak pria dari kalangan atas. Terlebih lagi, Ruyan Liu berasal dari latar belakang misterius dan memiliki koneksi yang kuat. Seluruh kalangan atas Laut Timur memujanya. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka takut padanya. Seseorang pernah berkata bahwa mereka lebih baik membuat marah wali kota-kota Laut Timur daripada Ruyan Liu. Kalau kau membuat wali kota marah, kau masih hidup. Kalau kau pindah ke kota lain, kau masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau kau membuat Ruyan Liu marah, kau tak akan mendapat tempat di seluruh negeri. Dapat dilihat bahwa koneksi Ruyan Liu kuat dan meliputi seluruh negeri. Nona Liu, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa meminjam makanan dari Anda? Sangat mudah. Beritahu saya nama dan identitas Anda. Nama saya Li King Feng. Saya seorang karyawan penjualan. Bisakah Anda meminjamkan saya makanan Anda sekarang? King Feng tersenyum ringan dan bertanya. Dia telah mengungkapkan identitas aslinya. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Serigala. Ia tahu bahwa wanita di depannya bukanlah orang biasa dan berasal dari latar belakang yang kuat. Ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Adik kecil, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan melangkah anggun ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan seekor ayam tulang hitam beku. Ini ayam tulang hitam kualitas kekaisaran, aku pinjamkan padamu. Ruyan Liu tersenyum menawan dan menyerahkan ayam tulang hitam itu kepada King Feng dengan tangan pucatnya yang halus. Ketika mendengar bahwa ini adalah ayam tulang hitam kelas kekaisaran, mata King Feng berbinar. Itu adalah sumber ayam tulang hitam terbaik di seluruh negeri. Nilai gizinya sangat tinggi dan merupakan suplemen yang sangat baik untuk tubuh. Pada zaman dahulu,
ayam tulang hitam kelas kekaisaran merupakan penghormatan yang hanya dapat dinikmati oleh Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong sangat menyukai sup ayam tulang hitam. Hal ini membuat tubuhnya sangat sehat dan ia menjadi kaisar dengan masa pemerintahan terlama. Jumlah ayam tulang hitam kelas kekaisaran sangat sedikit. Hanya kalangan atas di Beijing yang bisa mendapatkannya, sementara warga biasa tidak bisa mencicipinya. King Feng tidak menyangka wanita penggoda di rumah nomor 14 bisa mendapatkan ayam tulang hitam kualitas kekaisaran. Dia pasti punya koneksi yang sangat kuat. Namun, ia harus memasak sup untuk istrinya, sehingga ia tidak tertarik dengan latar belakang wanita itu. Atau, ia ingin mengobrol sebentar dengan wanita itu. Terima kasih. King Feng mengucapkan terima kasih padanya dan pergi sambil membawa ayam tulang hitam kualitas kekaisaran di tangannya. Dalam sekejap, dia menghilang dalam kegelapan. Orang yang menarik, meminjam ayam tulang hitam di tengah malam. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan menutup pintu. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tubuh montoknya. Pertemuan pertama keduanya diawali dengan seekor ayam tulang hitam. Kembali ke rumah, King Feng memasukkan ayam tulang hitam ke dalam panci. Ia menambahkan air, menyalakan kompor, dan mulai memasaknya dengan api kecil. 1 jam kemudian, aroma harum yang kuat tercium dari panci. Sup ayam tulang hitam pun siap. King Feng memegang sup ayam tulang hitam dan tiba di kamar tidur Suelin. Sayang, kemarilah dan minumlah sup ayam tulang hitam untuk menyegarkan tubuhmu. King Feng berkata sambil tersenyum dan memegang sup di mulut Suelin. Sup ayam tulang hitam yang harum sekali. Wajah Suelin berseri-seri karena gembira saat dia mencium harum yang harum dari mangkuk itu. Sup ayam tulang hitam yang biasa dimasak oleh pengurus rumah tangga Zhang tidak pernah semerbak ini. Ia menyesapnya. Ada sedikit rasa manis dalam sup yang harum itu. Rasanya lezat. Dalam sekejap, ia menghabiskan seluruh semangkuk sup itu. Di mana kamu menemukan ayam tulang hitam ini? Kok bisa begitu lezat? Suelin menjilat bibirnya, wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia tahu pengurus rumah sedang tidak ada di rumah dan tidak ada makanan di dapur. Bagaimana mungkin King Feng bisa memasak sup ayam tulang hitam? Terlebih lagi, ia bisa merasakan bahwa ini bukan ayam tulang hitam biasa, melainkan ayam berkualitas tinggi. Saya pinjam ayam tulang hitam ini dari seseorang. Ayam tulang hitam kualitas imperial dan sangat bergizi untuk tubuh. King Feng tersenyum ringan dan berkata, ayam tulang hitam kualitas kekaisaran. Sekilas kejutan melintas di mata Suelin. Ia pernah mendengar tentang ayam tulang hitam kualitas kekaisaran. Ayam itu hanya digunakan untuk para petinggi di Beijing. Saking berharganya, bahkan Suelin belum pernah mencicipinya. Namun, banyak orang yang tinggal di Istana Mulia memiliki koneksi yang mendalam dan latar belakang yang kuat. Tidak mengherankan jika beberapa dari mereka mengenal para petinggi di Beijing. Dia penasaran dari siapa ayam tulang hitam itu dipinjam oleh King Feng. Ternyata itu adalah ayam tulang hitam kelas kekaisaran yang legendaris. Sayang, apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Sup ayam tulang hitam ini sangat enak. Tentu saja, ayam tulang hitam ini kualitas kekaisaran. Bahkan aku sendiri pun ragu untuk memakannya. King Feng membuka mulutnya dan berkata, nilai gizi ayam tulang hitam sangat tinggi. Ia dapat mengisi kembali zat besi, menyehatkan tubuh, dan menunda penuaan. Hal ini terutama berlaku untuk ayam tulang hitam kelas kekaisaran, yang merupakan raja di antara ayam-ayam dan sangat sulit didapat. Dia sudah bekerja keras dan memasaknya berjam-jam, tapi belum sempat menyesap sedikit pun, Suelin sudah menghabiskannya semua. Sayang, terima kasih. Aku suamimu, sudah menjadi kewajibanku untuk menjagamu. Suelin menjawab. Hatinya dipenuhi kehangatan, ia tersentuh. Dia sangat peduli kebersihan, dan juga memiliki sedikit apatis seksual. Sejak kecil, dia tidak menyukai laki-laki dan tidak suka berinteraksi dengan mereka. Hal ini menyebabkannya mengembangkan kepribadian yang dingin. Tapi ia ingin lebih dekat dengan pria di depannya. Mungkin karena rasa aman, gumamnya dalam hati. Sayang, istirahatlah yang cukup. Aku akan di sini bersamamu. King Feng menutupi selimut untuk Suelin dan berkata ringan sambil tersenyum. Bab 37. Ayah dan ibu mertua ada di sini. Hari kedua, ketika matahari pertama kali terbit, sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Bagian-bagian yang tersentuh cahaya terasa sangat hangat. Kamu bangun, apakah kamu merasa lebih baik atau tidak? Melihat Suelin membuka matanya, King Feng bertanya dengan penuh perhatian. Suelin hanyalah orang biasa, setelah diserang laba-laba beracun, dia takut akan ada efek samping permanen. Jauh lebih baik, ayam hitam kelas imperial punya efek yang hebat. Suelin merasa tubuhnya penuh energi. Ia tahu ia pulih secepat ini berkat ayam hitam itu. Meskipun energinya sudah pulih, ada memar di dahinya akibat benturan kemarin. Hal itu sangat memengaruhi penampilannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suelin, King Feng berhenti khawatir, semuanya akan baik-baik saja selama istrinya baik-baik saja.
Sayang, memar di dahiku terlalu parah. Aku ingin istirahat sehari dan mulai bekerja besok. Suelin berkata lirih sambil menyentuh dahinya yang memar. Baiklah, aku akan istirahat hari ini juga. Aku akan tinggal di rumah bersamamu. King Feng tersenyum kecil dan memutuskan untuk menemaninya di rumah. Hubungannya dengan Suelin baru saja membaik. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuat Suelin sedih. Dan membangun hubungan adalah proses bertahap. Mereka tidak bisa terburu-buru dan hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Mengenai perceraian, King Feng bahkan tidak memikirkannya sekarang karena Raja Harimau masih berada di kota Laut Timur dan bisa datang kapan saja. Demi menjaga keselamatan Suelin, dia tidak bisa bercerai. Suelin seperti burung kecil yang ketakutan, dia butuh teman dan penghiburan. Ding ling ling. Saat mereka berdua sedang mengobrol, ponsel Suelin berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari ayahnya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Hubungannya dengan ayahnya tidak terlalu baik. Keduanya sering bertengkar karena alasan-alasan seperti ayahnya berselingkuh dan ia bahkan memiliki saudara laki-laki dari hubungan gelap tersebut. Kau membutuhkanku untuk sesuatu. Suelin mengangkatnya dan bertanya dengan ringan. Oh putriku, ibumu dan aku ingin mengunjungi kamu dan menantu laki-laki kita hari ini. Apakah kamu ada di rumah? Suara laki-laki dewasa terdengar dari seberang telepon. Saya sibuk hari ini, lain waktu saja. Suelin langsung menolak ayahnya, dia tidak ingin melihatnya. Waktu kecil, ayahnya belum pernah mengunjunginya, dan memang tak pernah peduli padanya, tapi sekarang ayahnya malah ingin mengunjunginya. Siapa yang dia bohongi? Ayahnya tidak benar-benar ingin mengunjunginya. Kemungkinan besar, ia ingin mengunjungi suami emasnya, King Feng, yang mereka pikir akan menjadi penerus keluarga Li yang terkenal di ibu kota. Aku akan membiarkan ibumu berbicara padamu. Pria itu jelas tahu putrinya tidak menyukainya, jadi dia memberikan telepon itu kepada istrinya. Xiao Sue, hari ini ayahmu dan aku ingin mengunjungimu dan menantu kita. Izinkan kami ikut. Sebuah suara ramah terdengar dari seberang telepon. Setelah mendengar suara ini, Suelin meneteskan air mata. Itu suara ibunya. Karena ayahnya menginginkan anak laki-laki dan ibunya melahirkan anak perempuan, sayangnya, ia jatuh sakit dan tidak bisa punya anak lagi. Hal ini membuat sang ayah yang patriarkal sangat marah. Sewaktu kecil, ayahnya mengusirnya dari rumah dan membiarkannya kedinginan serta kelaparan. Hal ini membuatnya trauma, dan sejak saat itu ia membenci laki-laki dan menjadi sangat dingin. Kepribadiannya yang dingin terbentuk sejak dia masih kecil. Ketika Suelin hampir mati kelaparan, ibunya lah yang memberinya makanan dan minuman. Jika bukan karena ibunya, Suelin pasti sudah membeku sampai mati di luar saat dia masih kecil, jadi dia sangat berterima kasih kepada ibunya. Bu, karena ibu mau ikut, ibu boleh ikut. Aku tunggu di rumah. Suelin tersenyum dan berkata lembut. Dia bisa menolak ayahnya yang tidak berperasaan, tetapi dia tidak bisa menolak ibunya yang mencintainya. Suelin tahu bahwa ibunya tidak memiliki kehidupan yang baik di rumah tangga Lin, ayahnya bersikap dingin padanya, dan simpanan serta saudara laki-lakinya bersikap jahat padanya. Suelin adalah anak yang berbakti, ia sudah berkali-kali meminta ibunya untuk tinggal bersamanya, tetapi ibunya selalu menolaknya. Ibunya masih belum bisa menerima ayahnya yang tak berperasaan itu. Baiklah Xiao Sue, kita akan sampai sebentar lagi. Suara di seberang terdengar sangat bersemangat, lalu mereka menutup telepon. Istriku, mengapa kamu tidak bahagia? Melihat Suelin kesal, King Feng bertanya pelan. Ayah dan ibuku akan datang, kalian harus bersiap. Ayah dan ibu mertua datang. Belilah makanan dulu supaya mereka bisa memakannya saat mereka datang. Istriku, aku tidak punya uang. Kamu harus membayarku sejumlah uang tunai. King Feng menggosok tangannya dan berkata dengan malu. Dia adalah Raja Serigala yang agung, tetapi sekarang dia meminta uang kepada seorang wanita, bahkan kepada istrinya sendiri. Hal ini membuatnya agak malu. Ini 1.000 yuan. Suelin mengeluarkan 1.000 yuan dari tasnya dan menyerahkannya kepada King Feng. Istriku, tunggu saja, aku akan segera kembali. King Feng mengambil 1.000 yuan, berjalan keluar rumah dan pergi ke Walmart. Walmart adalah jaringan toko swalayan terbesar di dunia. Semuanya ada di sana. Di toko, ia membeli ayam panggang, bebek panggang, ikan striped bass, 500 gram daging babi, beberapa sayuran, 2 botol anggur putih dan merah. Setelah King Feng selesai membeli barang-barang, dia tidak membuang waktu dan segera kembali ke rumah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di sofa. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan setelan jas merek Seven Wolves, jam tangan Rolex, bercukur bersih, dan tubuhnya agak montok. Dari raut wajahnya yang tampan, ia tahu bahwa saat muda dulu, ia memang pria yang sangat tampan. Wanita di sampingnya agak mirip Suelin, mereka berdua berwajah oval dan beralis tipis. Usianya sedikit lebih tua dari Suelin.
Dia wanita parubaya, sangat bermartabat dan berpenampilan sangat sopan. Pria ini bernama Silin, dan wanita itu bernama Xiao Yunmu. Keduanya adalah orang tua Suelin, sekaligus mertua King Feng. Feng kembali. Melihat King Feng masuk, Silin berdiri dan berkata, meskipun dia mertuanya, dia tetap tidak bisa menahan tawa, karena dia adalah keturunan keluarga Li. Status sosialnya jauh lebih tinggi daripada dia. Ayah mertua, ibu mertua, kalian semua di sini, tunggu sebentar, aku akan memasak di dapur. King Feng menyapa mertuanya dan menuangkan teh untuk mereka, lalu dia mengambil makanan dan pergi ke dapur. Feng, tidak apa-apa kalau Xiao Sue yang masak. Kamu kan keturunan keluarga Li, bagaimana mungkin kamu memasak di dapur? Silin mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, Sue sedang tidak enak badan. Aku bisa memasak. King Feng menolak saran Silin, dia memasuki dapur dan mulai memasak. Saat dia berada di Afrika, dia tinggal jauh di padang pasir, dia sering memasak untuk dirinya sendiri, jadi dia cukup pandai dalam hal itu. Setengah jam kemudian, setumpuk makanan lezat pun terhidang. Totalnya ada 8 hidangan, 2 di antaranya sup, ada ayam, bebek, ikan, dan daging, serta 4 hidangan sayuran. Supnya adalah semur iga dan sup telur rumput laut, hidangan ini mencakup semua rasa di dunia. Anda pasti akan merasa lapar hanya dengan melihatnya. Xiao Feng, kami juga tidak menyangka kamu bisa memasak, ini tidak mudah. Di meja makan, Silin memuji King Feng, matanya penuh dengan kejutan. Adapun ibu mertua yang berada di sampingnya, Xiao Yuemu, dia tidak bisa berhenti memujinya betapa lezatnya makanan tersebut setelah dia memakannya. Awalnya, Xiao Yunmu agak khawatir. Ia takut menantunya tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan putrinya, dan tidak akan memasak untuknya. Lagi pula, suami putrinya adalah keturunan keluarga Li. Wajar saja jika ia tidak memasak untuk istrinya. Namun, yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yunmu adalah menantunya ini tidak hanya pandai memasak, tetapi masakannya pun lezat. Sebagai seorang ibu, dia selalu ingin putrinya menikah dengan pria yang baik, seseorang yang tahu segalanya, dan jelas-jelas King Feng memenuhi standarnya, bahkan mungkin melebihinya. Di meja makan, King Feng terus-menerus memberi Suelin makanan. Hal ini membuat kedua mertuanya sangat senang dan tersenyum lebar. Melihat pasangan itu sangat mesra, sang mertua tentu saja sangat gembira. Tentu saja, Xiao Yunmu juga bertanya tentang alasan Suelin dibalut perban. Suelin mengatakan bahwa ia tidak sengaja jatuh dan terluka, dan tidak memberitahu orang tuanya tentang pembunuhan itu agar mereka tidak khawatir. Babak 38. Api King Feng Li. Semua orang menikmati hidangan ini. Suelin dan ibunya mengobrol, sementara Li dan ayah mertuanya minum. Pada akhirnya, 2 botol anggur putih itu habis. Tentu saja, Li King Feng minum 1,5 botol, sementara ayah mertuanya hanya minum setengah botol. Yang cukup menarik, ayah mertuanya ternyata berbadan ringan. Ia mabuk setelah minum setengah botol, dan ibu mertuanya, Xiao Yunmu, harus mengantarnya pulang setelahnya. Sebelum mereka pergi, Silin memberitahu Li King Feng bahwa ia perlu menyampaikan hal ini kepada keluarganya dan mengurus bisnis keluarga Lin. Itulah tujuan utama kunjungannya hari ini. Sebagai menantu, Li King Feng mengangguk dan setuju. Sayang, ayahku sangat serakah. Bahkan jika kamu mengurusi urusannya, dia juga tidak akan berterima kasih. Dia hanya akan memanipulasimu. Setelah Silin pergi, Suelin berkata pada King Feng Li. Dia tahu lebih baik dari siapapun bagaimana ayahnya suka memperlakukan orang. Di mata ayahnya, keuntungan akan selalu menjadi hal yang paling penting. Sayang, bagaimanapun juga dia ayah mertuaku. Aku tidak bisa menolaknya. Li King Feng mengerutkan kening, ia pikir ini akan sulit. Ia adalah generasi muda sekaligus menantu. Ia tidak bisa mengabaikan ayah mertuanya. Itu tidak masuk akal. Sayang, bolehkah aku tidur denganmu di kamarmu malam ini? Saya belum siap, bisakah Anda memberi saya waktu lagi? Wajah Suelin sedikit berubah dan menolak permintaan tidur di kamar yang sama. Dia terobsesi dengan kebersihan dan membenci laki-laki sejak kecil. Pelukan Li King Feng kemarin saja sudah merupakan kompromi yang sangat besar baginya. Dia tidak bisa menerima lebih banyak kompromi dalam waktu sesingkat itu. Tidak apa-apa, sayang. Kapanpun kamu selesai memikirkannya, kita bisa tidur di kamar yang sama. King Feng Li tersenyum ringan dan berjalan menuju kamar tidurnya di lantai pertama. Dia tahu Suelin agak dingin dan membenci laki-laki. Ini hampir seperti penyakit, dia tidak bisa memaksakannya, perlu diobati perlahan. Dia percaya bahwa selama dia bertahan, akan tiba saatnya Suelin akan setuju untuk tidur di kamar yang sama dengannya. Menaklukkan CEO yang dingin namun glamor dan membiarkannya jatuh cinta padanya selangkah demi selangkah akan memberikan seorang pria rasa pencapaian yang luar biasa. Hari kedua, cuaca di luar cerah, dan burung-burung berkicau tanpa henti di dahan-dahan. Cuacanya bagus lagi hari ini.
Li Qingfeng bangun pagi-pagi sekali dan menemukan secangkir susu dan sepotong roti di meja ruang tamu. Ada juga uang 1.000 yuan dan secarik kertas. Di secarik kertas itu tertulis, "Sayang, aku pergi bekerja dulu, ini ada makanan dan uang untukmu." Istri yang dingin ini akhirnya tahu untuk peduli padaku. Melihat uang dan makanan di atas meja, King Feng Li tersenyum. Setelah dia mandi, dia duduk di kursi dan makan susu dan roti, lalu dia mengambil 1.000 yuan dan berjalan menuju Ice Snow Corporation. Karena sekarang dia sudah punya uang tunai di sakunya, dia naik taksi dan berangkat kerja. "Kakak Li, kamu akhirnya sampai." King Feng Li mendengar suara yang jelas saat dia tiba di departemen penjualan perusahaan. Dia berbalik dan melihat Xiao Yuezhang menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiao Yuezhang hari ini mengenakan gaun biru muda yang membalut tubuhnya yang anggun dengan indah. Payudaranya yang sebesar pepaya tampak berusaha keluar dari gaun itu, dan wajahnya yang manis tampak merona. "Xiao Yue, kamu jadi makin cantik hari ini." Mata King Feng Li berbinar dan memuji. "Kakak Li, kamu menggodaku lagi." "Xiao Yue, aku tidak berani menggodamu." "Kakak Li, mengapa kamu tidak masuk kerja kemarin?" "Xiao Yue, aku sibuk kemarin jadi aku tidak bisa." Li Qingfeng berkata sambil tersenyum. Suelin mengalami pembunuhan kemarin dan terluka, jadi dia harus merawatnya di rumah, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa datang bekerja. "Li, kalau kamu nggak masuk kerja, kamu harus minta cuti. Kamu nggak melakukannya kemarin, jadi itu dianggap absen. Bo Wang lagi cari masalah sama kamu." Xiao Yuezhang tampak khawatir dan memberinya peringatan. "Tidak apa-apa, aku cuma bolos kerja sehari." "Apa, dia mau memecatku?" King Feng Li menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar Xiao Yuezhang tidak perlu khawatir. "Tepat sekali, kamu membolos kerja tanpa alasan, jadi aku bisa memecatmu." Tiba-tiba terdengar suara dingin. Lalu Bo Wang masuk ke bagian penjualan dengan setelan jas. "Manajer Wang, saya hanya membolos kerja sehari, paling banter Anda hanya memotong gaji saya sehari dan bonus kehadiran penuh. Bagaimana mungkin Anda memecat saya?" King Feng Li mengerutkan kening, sekilas ketidakpuasan muncul di wajahnya. "King Feng Li, aku ingin bertanya padamu. Kamu baru bekerja di perusahaan ini selama 3 hari. Apakah kamu sudah menjual satu perhiasan saja?" Saat ini, tidak." "Benar sekali, perusahaan es salju kita adalah perusahaan besar. Kita tidak membayar orang yang menganggur, Anda belum menjual satu perhiasan pun dalam 3 hari dan membolos tanpa alasan. Saya resmi mengumumkan bahwa saya memecat Anda." Bo Wang tertawa dingin dan berkata dengan keras. Suaranya sangat keras dan lebih dari selusin orang di departemen penjualan mendengarnya. "Oh, Li Qingfeng sudah tamat. Dia berani memukul manajer Wang 2 hari yang lalu, sekarang dia tertangkap dan akan dipecat. Dia yang minta, kenapa malah dia yang urus Wang? Saya pikir manajer Wang terlalu berlebihan. Yang paling harus Anda lakukan karena membolos adalah memotong gaji dan bonus kehadiran." Semua orang di departemen penjualan berdiskusi. Beberapa tertawa, tetapi ada juga yang bersimpati. "Manajer Wang, meskipun Li tidak menjual perhiasannya, dia sudah menagih utang 1 juta yuan dari geng itu. Kau tidak bisa memecatnya." Wajah Xiao Yuezhang memerah karena marah. Ia berkata dengan marah. "Manajer Wang ini sangat jahat, dia ingin memecat Li, dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Xiao Yue, utang 1 juta yuan itu adalah pekerjaan yang kuberikan padamu. Setahuku, kaulah yang menagihnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku pasti akan memecatnya hari ini." Bo Wang berkata dengan wajah muram, dia tidak memberi ruang sedikit pun untuk negosiasi. "Apa argumennya di sini?" Suelin datang ke bagian penjualan. Awalnya ia ingin mengunjungi Lily, tetapi ia tidak menyangka akan mendengar begitu banyak pertengkaran. "Presiden, Anda di sini." Kemarin, Li Qingfeng membolos tanpa alasan. Dia tidak memberitahu siapapun, dan dia juga tidak bisa menjual perhiasan. "Saya akan memecatnya." Bo Wang berlari ke arah Suelin dan berkata, "CEO memiliki banyak hal yang harus diurus setiap hari. Ia memiliki lebih dari selusin departemen dan ratusan karyawan yang harus diawasi. Merupakan suatu kehormatan bagi departemen penjualan bahwa ia akan berkunjung, dan Bo Wang tentu saja harus bekerja dengan memuaskan. Kamu bilang King Feng Li membolos kerja kemarin jadi kamu ingin memecatnya." Suelin mengangkat alisnya dan melirik Bo Wang. "Ya, CEO, saya akan memecatnya. Kita tidak butuh orang yang membolos di Ice Snow Corporation." Bo Wang berkata dengan jujur dan membuatnya tampak seolah-olah dia melakukan segalanya untuk perusahaan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bo Wang, Suelin mengerutkan bibirnya. Ia mengerutkan kening. Bo Wang bodoh sekali. Dia mau memecat suamiku di depanku. Jangan bodoh begitu. Dan alasan Bo Wang dulu memecat Li Qingfeng adalah karena dia tidak masuk kerja kemarin. Padahal dia sedang mengurusku di rumah.
Manajer Boang, saya umumkan sekarang bahwa Anda telah dipecat oleh Ice Snow Corporation. Suelin melengkungkan bibir merahnya dan berkata dengan dingin. Bab 39. Disukai oleh CEO. Apa? Pecat aku? Alis Boang terangkat dan ia terkejut. Ia tidak yakin apakah ia salah dengar. Seharusnya Li Qingfeng yang dipecat. Bagaimana bisa ia dipecat? Presiden, yang membolos itu kan cuma Feng Feng. Bukan saya. Apa Anda salah? Seharusnya Anda pecat dia, bukan saya, kata Boang dengan raut wajah penuh sanjungan. Dia hanya seorang manajer penjualan kecil. Tentu saja, dia harus menyenangkan CEO perusahaan. Aku tidak salah. Boang, orang yang ingin kupecat itu kau. Kau bisa mulai mengurus dokumen pengunduran dirimu hari ini, kata Suelin sambil tersenyum dingin tanpa emosi. Dia sangat muak dengan laki-laki yang berulang kali mencoba mencari masalah dengan suaminya. Wajah Boang memucat mengerikan ketika mendengar kata-kata CEO itu. Seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai posisi manajer penjualan. Namun, ia dipecat. Hal ini membuatnya marah besar. Kenapa? 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 Boang meraung dalam hatinya dan berjalan keluar dengan lesu. Qingfeng, Boang adalah ketua tim penjualan. Sekarang dia sudah dipecat, kenapa kamu tidak jadi ketua tim penjualan saja? Suelin berkata kepada Qingfeng dengan bibir merahnya yang sedikit terangkat. Xiao Yuezhang dan karyawan penjualan lainnya tercengang ketika mendengar kata-kata CEO. Apa yang terjadi? CEO tidak hanya memecat Boang, tetapi juga ingin Qingfeng menjadi pemimpin tim penjualan. CEO sedang membantu Qingfeng, apakah aku tidak salah dengar? Bung, kau dengar benar. CEO sedang membantu Qingfeng. Apa hubungan antara Qingfeng dan CEO? Kenapa rasanya dia difavoritkan oleh CEO? Para karyawan di sekitar mengobrol dengan wajah terkejut. Mereka juga sedikit iri, menebak-nebak hubungan antara keduanya. CEO Lin, ini hari ketiga saya di departemen penjualan. Saya masih belum terbiasa dengan tanggung jawabnya. Jika saya menjadi ketua tim penjualan, saya khawatir yang lain tidak akan setuju. Lebih baik saya menolak posisi ini untuk saat ini. Qingfeng tersenyum sedikit dan menolak posisi pemimpin tim penjualan. Meskipun Suelin ingin membantunya, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Ia hanyalah karyawan baru. Jika ia tiba-tiba menjadi ketua tim penjualan, karyawan lain tidak akan mendengarkannya. Departemen penjualan merupakan departemen penting di Ice Snow Corporation. Jika Anda menjual lebih banyak perhiasan dan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, orang lain tentu akan menghormati Anda. Suelin tampak kagum setelah mendengar penolakan Qingfeng. Sejujurnya, Suelin juga menyadari bahwa tawarannya kurang ajar. Sebagai CEO Ice Snow Corporation, ia harus bersikap adil dan jujur, alih-alih memihak siapapun. Bahkan jika Qingfeng menjadi pemimpin tim penjualan, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri alih-alih hubungan mereka. Qingfeng Li, karena kamu tidak ingin menjadi pemimpin tim penjualan. Kemudian, rekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin tim penjualan. Petik 2. Presiden Lin, saya yakin Xiao Yuezhang paling cocok menjadi pemimpin tim penjualan. Dia karyawan senior dan paham betul tanggung jawabnya. Selain itu, dia juga dinobatkan sebagai karyawan terbaik bulan lalu. Dia karyawan yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Qingfeng memandang Xiao Yuezhang dan merekomendasikannya kepada Suelin. Sejak ia tiba di perusahaan es dan salju, dua orang yang paling membantunya. Xiao Wanqiu dan Zhang Xiaoyue. Yang pertama adalah direktur departemen penjualan. Tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Yang kedua hanyalah karyawan biasa. Seharusnya ia membantunya sebisa mungkin untuk membalas kebaikannya. Bagus. Manajer tim penjualan departemen penjualan adalah Xiao Yuezhang. Dengarkan dia mulai sekarang, dan bekerja keraslah. Suelin mengucapkan beberapa patah kata kepada departemen penjualan dan pergi. Dia adalah CEO perusahaan dan sangat sibuk. Setiap hari dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, jadi dia kembali ke kantornya. Ketika mereka melihat CEO telah pergi, semua orang mulai memandang Qingfeng dengan aneh. Siapakah orang ini? Dan apa hubungannya dengan CEO? Mengapa CEO mau mendengarkannya? Kakak Li, terima kasih telah merekomendasikan saya menjadi manajer tim penjualan, kata Xiao Yuezhang penuh terima kasih dengan wajah memerah. Ia tahu sulit menjadi pemimpin tim penjualan dengan kualifikasinya, tetapi ia dengan mudah mendapatkan posisi itu berkat rekomendasi dari Qingfeng. Xiao Yuezhang adalah karyawan yang berdedikasi. Posisi manajer tim penjualan merupakan penegasan atas kinerja, sehingga ia sangat bahagia. Selain itu, gaji pemimpin tim penjualan 1,000 sampai 2,000 lebih tinggi daripada karyawan biasa. Selain gaji, penghargaan kehadiran, penghargaan akhir tahun, dan berbagai tunjangan lainnya juga lebih baik daripada staf biasa. Ayahnya sakit parah dan ia sangat membutuhkan biaya rumah sakit. Kini, karena gajinya lebih tinggi,
ayahnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Karena itu, ia sangat berterima kasih kepada King Feng. Xiao Yue kecil, sama-sama. Kamu pantas mendapatkannya, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Dia menyukai gadis cantik, berdedikasi, dan bertanggung jawab ini. Kakak King Feng, ini 50.000, ambillah. Xiao Yuezhang tiba-tiba mengeluarkan 50.000 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada King Feng. Kak Xiao Yue, apa maksudmu? Aku tidak merekomendasikanmu menjadi ketua tim penjualan demi uang, kata King Feng dengan sedikit marah. Ia membantu Xiao Yuezhang karena rasa terima kasih dan sayang yang tulus. Sekarang Xiao Yuezhang telah memberinya 50.000, apa jadinya? Suap. Itu membuatnya sangat marah. Kakak Li, tolong jangan salah paham dengan maksudku. 50.000 ini adalah hadiah karena telah menagih utang 1 juta dari geng. Tentu saja aku harus memberikannya kepadamu, jelas Xiao Yuezhang dengan bibir sedikit terangkat. Oh, itu penghargaan. King Feng mengangguk dan tiba-tiba mengerti. Dia pernah melihat sistem penghargaan perusahaan sebelumnya. Ada komisi 5% untuk setiap perhiasan yang terjual atau tiap utang sulit yang ditagih. Xiao Yuezhang dan dia menagih kembali utang 1 juta dari geng beberapa hari yang lalu. 50.000 akan setara dengan hadiah komisi 5% untuk 1 juta. Kakak Xiao Yue, misi ini milikmu. Uangnya harus jadi milikmu, ambil saja. Kata King Feng sambil menggelengkan kepala. Kakak Li, tanpamu, aku takkan bisa menagih utang 1 juta itu. Tolong ambillah. Kakak Xiao Yue, aku sudah bilang aku tidak akan mengambil uang ini. Ambil saja. Kakak Li, kalau kamu tidak mengambilnya, aku juga tidak akan mengambilnya. Baiklah, masing-masing ambil setengahnya. Kita masing-masing ambil 25.000. King Feng tersenyum tipis dan membagi uang 50.000 itu menjadi 2 bagian, masing-masing mendapat 25.000. Xiao Yuezhang menolak mengambil bahkan 25.000. Atas permintaan kuat dari King Feng, ia dengan ragu-ragu mengambil uang itu. Harus kuakui, ini gadis yang murni dan baik. Kalau dia gadis lain, mereka pasti akan langsung merogoh kocek 50.000. Kak Li, kita dapat 50.000 kali ini. Ayo kita rayakan sepulang kerja. Baiklah, bagaimana kamu ingin merayakannya? Kakak Li, aku akan mentraktirmu karaoke di Silver Diamond. King Feng mengangguk dan memutuskan untuk pergi karaoke di Silver Diamond bersamanya setelah bekerja. Bukit Tunggal. Saat itu, raut wajah Bo Wang muram. Ia membawa 10.000 dan datang ke Lone Hill. Bos King Kong, saya ingin Anda memberi pelajaran kepada seseorang. Ini 10.000. Bo Wang meletakkan uang itu di depan King Kong dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, siapa itu? King Kong tersenyum ringan dengan acuh tak acuh. Namanya King Feng dan dia akan berada di Silver Diamond malam ini. Begitu dia tiba di sana, saya akan memberi tahu Anda. Bo Wang berkata sambil menggertakkan giginya. Wajahnya dipenuhi kebencian. Meskipun dia telah dipecat dari departemen penjualan, dia masih memiliki koneksi dan mata-mata di departemen tersebut. Ketika seorang karyawan departemen penjualan mengirim pesan teks kepada Bo Wang bahwa Xiao Yuezhang dan King Feng akan pergi ke Silver Diamond untuk karaoke malam ini, dia memutuskan untuk membalas dendam dan memberi pelajaran pada King Feng. King Feng tidak menyadari bahwa balas dendam terhadapnya akan dimulai. Bab 40. Wanita sombong. Hari itu berlalu begitu cepat. Tanpa mereka sadari, sudah waktunya pulang kerja. Kakak Li, ayo kita pergi karaoke. Xiao Yuezhang tersenyum riang dengan wajah polosnya sambil mengenakan sepatu hak tingginya. Riasan tipisnya dan gaun biru mudanya membuat lekuk tubuhnya yang anggun tampak begitu indah. Ia berdandan khusus untuk acara tersebut dan tampak memukau. Oke. King Feng mengangguk dan berjalan keluar dari departemen penjualan bersamanya. Ketika mereka melewati departemen keamanan di lantai pertama, mereka melewati Hao Luo yang gemuk. Hei, kakak. Kapan kakak akan mentraktirku makan malam? Hao Luo menarik lengan King Feng dan bertanya. Kenapa tidak hari ini? Setelah makan, kita bisa karaokean. King Feng tersenyum dan berkata, seharusnya ia berterima kasih kepada pria gendut ini dengan semestinya karena ia sudah bertemu dengannya. Lagi pula, pria gendut itu telah berjasa besar kepada King Feng dengan meminjamkan sepeda motornya. Wah, aku bisa makan bareng cewek cantik itu. Aku suka. Hao Luo mengusap pipi gemuknya dan memperlihatkan ekspresi jahat. Dia suka makan dan minum, tetapi dia baru saja mulai bekerja dan belum punya penghasilan. Dia senang ada yang mentraktirnya. Mereka bertiga berjalan menuju Hotel Riverside yang berada di sebelah perusahaan. Riverside Hotel setinggi 10 lantai dan didekorasi dengan mewah. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 dan karena lokasinya yang dekat dengan Ice Snow Corporation, bisnisnya selalu sangat baik. Hotel yang mewah sekali. Hao Luo berseru takjub ketika memasuki hotel. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat mewah seperti ini. Karena itu, dia terkejut dan terpukau oleh
Dekorasi mewah. Baik King Feng maupun Xiao Yuezhang tetap tenang. Yang pertama pernah melihat hotel yang lebih mewah dari ini, dan yang kedua pernah ke sini sebelumnya ketika Direktur Xia sedang merawatnya. Di kamar Deluxe Hotel. Saudaraku, kita bertemu karena takdir. Ayo kita beli 2 botol anggur putih. Hao Luo menyipitkan mata kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo kita beli 2 botol anggur Wuliangye. TL, anggur putih yang sangat mahal di Tiongkok, terbuat dari proso millet, jagung, beras ketan, beras bulir panjang, dan gandum. Kak, itu terlalu mahal. Yang lebih murah bisa. Tidak apa-apa, perusahaan memberiku hadiah 25.000 yuan hari ini. Aku yang traktir. King Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ia memesan 2 botol Wuliangye, yang juga dikenal sebagai harta karun kaisar, berupa anggur putih dengan kadar alkohol 52%. Harga 1 botol setara dengan 129 yuan, sedangkan 2 botol seharga 258 yuan. Bagi Hao Luo yang sebelumnya hanya pernah minum anggur 10 yuan, anggur seharga 100 yuan sudah termasuk anggur bermutu tinggi. Namun, ia tidak tahu bahwa ketika ia berada di luar negeri, setiap botol anggur yang ia minum berharga puluhan ribu yuan. Sebotol anggur harganya bisa lebih tinggi dari gajinya selama setahun. Kemarilah, saudaraku, aku akan bersulang untukmu. Hao Luo menuangkan segelas anggur dan menyerahkannya kepada King Feng. King Feng tersenyum ringan dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Astaga, kamu benar-benar bisa minum. Hao Luo memuji dan mengacungkan jempol padanya. Perlu diketahui, itu adalah cangkir anggur yang besar. 1 cangkir bisa menampung 2 ons anggur putih. Ia terkesan karena bisa menghabiskannya dalam sekali teguk tanpa kehabisan napas atau muka memerah. Minum dan makan adalah cara tercepat untuk memperbaiki hubungan. Setelah beberapa gelas minuman, Hao Luo dan King Feng sudah menjadi saudara yang saling bercerita tentang segalanya. Satu-satunya hal yang membuat Hao Luo depresi adalah Xiao Yuezhang. Si cantik kecil itu tidak berbicara dengannya dan hanya berbicara dengan kakak laki-lakinya, Li. Panggilan akrabnya kepada King Feng membuatnya agak cemburu. Pria tampan selalu populer. Hao Luo menatap tubuh gemuknya dengan depresi. Di tengah makan, Hao Luo pergi ke kamar mandi. Ketika kembali, wajahnya pucat pasi. Gendut, ada apa? King Feng bertanya saat dia melihat kelainan Hao Luo. Setelah berbicara dengannya tadi, dia menyadari bahwa si gendut itu memiliki kepribadian yang baik, ceria, dan periang. Mengapa dia begitu murung sekarang? Hao Luo hendak berbicara ketika pintu ruangan terbuka. 2 sosok berjalan masuk dengan bangga. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Wanita itu sangat muda, berusia 20-an. Ia cantik dan bertubuh indah, tetapi riasan wajahnya tebal dan lipstik merah menyala. Ia juga berpakaian minim dan memakai parfum yang kuat. Sekilas, ia tampak seperti seseorang yang bekerja di bidang erotis. Pria itu harus berusia minimal 40 tahun dan bisa jadi ayah dari wanita tersebut. Ia botak dan memiliki perut buncit. Wajahnya pucat karena menjalani kehidupan yang penuh nafsu. Gendut, aku hampir mengira kamu hidup berkecukupan dan bisa makan di hotel bintang 4. Ternyata ada yang mentraktirmu. Kamu parasit banget, bohong dan curang makanan orang lain. Wanita dengan riasan tebal itu menatap Hao Luo dengan jijik. Wajah Hao Luo memerah ketika mendengar kata-kata wanita itu. Ia berkata dengan lantang, Lili Wang, aku tidak berbohong dan menipu demi makanan. Dasar gendut. Aku tahu sifatmu seperti apa. Kamu bangkrut. Lili Wang, jangan bicara seperti itu. Hei, gendut. Kamu mungkin masih belum dapat pekerjaan, kan? Dulu, kalau kamu nggak punya pekerjaan, yang kamu lakukan cuma bohong dan curang demi makan. Apa aku salah? Lili Wang mengerutkan kening dengan nada meremehkan. Lili, siapa si gendut ini? Pria setengah baya botak itu tersenyum dan bertanya sambil memegang pinggang mungilnya. Kak Qiang, dia mantan pacarku. Tapi dia miskin. Aku sudah putus dengannya. Aku paling suka sama kamu sekarang. Lili Wang tersenyum menawan dan mengusap payudaranya ke arah pria paruh baya itu. Bajingan gendut, Lili Wang sekarang pacarku. Jangan berani-beraninya mengganggunya lagi. Pria setengah baya botak itu menatap Hao Luo dengan jijik dan memberi perintah. Dia orang kaya dan memandang rendah orang-orang miskin ini. Melihat tatapan pria parubaya botak itu, wajah Hao Luo menjadi muram. Ia mengepalkan tinjunya dan ingin menghajarnya. Kak Qiang, meskipun aku sudah putus dengannya. Tapi aku merasa kasihan melihatnya menjalani kehidupan yang buruk, berbohong dan menipu demi makanan. Lili Wang berpura-pura tidak nyaman untuk menunjukkan simpatinya kepada Hao Luo. Padahal, ia sedang mengejeknya. Lili, kamu benar-benar orang yang benar. Aku tidak salah menilaimu. Pria parubaya botak itu berkata, ia tersentuh dan jelas tertipu oleh penampilan Lili Wang. Kak Qiang, kamu bos besar. Kenapa kamu tidak cari pekerjaan yang gendut? Itu bisa dihitung sebagai ganti rugi atas kesalahanku.
Lili Wang tersenyum menawan dan berkata, tentu, pabrik kita sedang mencari petugas kebersihan. Kenapa kamu tidak tanya saja pada si gendut itu apakah dia mau pergi? Pria setengah baya botak itu mengangguk dan berkata dengan bangga. Bajingan gendut, aku sudah menemukan pekerjaan pembersih untukmu. Kamu mau? Lili Wang tersenyum dan berkata. Meskipun ia tersenyum, senyumnya dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Dia mengejek Hao Luo dan menginjak-injak harga dirinya. Wajah Hao Luo memucat. Ia jelas marah dengan sikap menjijikkan keduanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Melihat ekspresi marahnya, King Feng sedikit mengernyit dan memutuskan untuk membantunya. Ia tidak menyukai wanita sombong ini. Fatih, siapa dua orang ini? Mereka mengganggu makan kita. Suruh mereka pergi. King Feng menepuk punggung Hao Luo dan berkata ringan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.